Oh my God. Oke. Hai teman-teman semua. Hai Daniel. Hai Putu. Hai Semara. Sorry itu saya. Hai Nail. Oke. Sembari menunggu teman-teman kalian yang lain, eh kita sedikit mengulur dulu lah ya, mengulur waktu kita. Kak mau bertanya kepada Daniel, gimana harinya Daniel? Iya, bagus Kak. Bagus. Minggu Mm-mm. ini ujian kah Daniel? Nggak ada, hari ini libur karena ada kelas kelas 9 SMP sama kelas 9 eh sama kelas 12 SMA lagi sedang ada ujian USP. Oh, Sama sih di kelas 11 dan sebelum kelas 12 Kak. libur bukannya kelas online ya? Nggak, nggak ada. Wow. Wow, itu menarik ya. Kak, Ya. siswa yang lain tuh, iya ya, kalau ketika kelas 12 atau kelas 9 yang ujian itu mereka katanya online kelas. Ah, nggak tahu. Ya, Daniel ternyata berbeda. Kalau Nail, gimana harinya Nail? Baik, Kak. Baik. Baik. Nail, hari ini libur juga kah? Enggak. Oh, enggak. Liburnya udah kah? Enggak, aku enggak ada libur. Enggak. Oh, Sabtu Minggu enggak libur, Nail? Oh, nek Sabtu Minggu libur. Paling Oh, oke. Enggak ada libur, kayak kak pikir kayak robot aja. Berarti robot pun ada istirahatnya, Nail ya. Nggak gitu maksudnya Kak. Oke, Nail. Nail dari mana? Kak lupa kemarin. dari Semarang, Kak. Oh, Semarang. Oke. Oke, kalau Semarang dari Bali nih, kayak ingat. Gimana Ya, harinya Semarang? baik-baik aja kak, Hah? baik-baik aja. Baik-baik aja. Ujian juga kah di sekolah SMP kelas 3-nya? Ya kelas 12-nya. Oh, berarti Tapi libur saya ya sekolah, Semarangnya? nggak sekolah, selang-seling minggu ini. Lagi sekolah, lagi daring kak. Oh, oh. Nah, ini maksud Kak Daniel. Oh, daring ya sekolahnya? Ya Eh, selang-seling. Oke, oke. Oke, oke, Semarang. Kalau Fahri, how are you today, Fahri? Fahri kayaknya pakai kedua devices nih guys. Fahri, kita ke Jeremy dulu. Jeremy gimana harinya? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Libur nggak hari ini Jeremy? Kenapa? Libur nggak atau tetap sekolah? Besok libur. Oh nggak ada ujian kah kelas 3? Belum. Oh belum. Ujian, Ah, ujian katanya ujian TKA atau apa gitu kelas 9 dan kelas 12 tuh ada ujian akhir mungkin. saya kan Nggak kelas ada. 1. Bukan maksudnya yang mengakibatkan libur tuh kan mereka biasanya karena ada ujian gitu dari kelas kakak kelasnya gitu loh. Nggak ada. Hmm. Nggak ada berarti ya. Belum ada mungkin ya. Atau Jeremy nggak tahu nih guys. Hmm. Oke Jeremy. Kalau Oke. Fahri, gimana Ri? Kabarnya gimana Ri? Baik Kak. Oke, Fahri libur kah hari ini? Enggak. Oh, kok nggak rata ya? Ini menarik. Kalau Muklis, gimana Muklis? Kabarnya? Hmm. Ya Kak, ya, Gimana Muklis kabarnya? ya baik-baik aja sih Kak. Baik, baik aja. Muklis libur kah hari ini? Minggu Enggak. ini? Oh enggak, enggak. Wah, ini nggak sesuai ekspektasi Kak ya. Oke deh, Muklis Fahri. Kalau Danen, ayo Danen. Apa kabar hari ini Danen? Ah, baik-baik saja. Ke- Tadi bukan
Kakak udah tanya ya tadi. Danen, Arjun mungkin ya, sorry. Oh, sorry. Never mind, Daniel. Arjun, how are you, Arjun? Ya, Mhm. apa? Gimana kabarnya, Arjun? Eh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekolah hari ini atau minggu ini, Arjun? Hah? Apa? Ada sekolah minggu ini? Tunggu. Ada Kayak sekolah ngelag kah ya. atau nggak ada? Hah? Apa? Arjun kayaknya nggak fokus nih. Ada sekolah minggu ini? Kak, iya. Ini kayak ngelag ya. Oh, enggak ya, Dika. Enggak ada sih kayaknya. Nge-lag nggak, Kak, guys? Buat aku tak. Kayaknya enggak ya. Oke, teman-teman. Jadi, kan hanya kabar kalian tuh karena kadang ada siswa yang effort banget ya. Dia sakit tetapi karena ingin tahu pemrograman begitu dalam dan baik, dia mengusahakan itu hal yang plus buat kakak pribadi dan selamat untuk kalian. Karakter sudah terbentuk. Yang kedua, libur itu katanya karena Kak pikir ada kesempatan buat kalian minggu ini terutama ya. Kan kemarin kita sudah belajar HTML. Nah, karena Kak pikir hari ini Kak minggu ini libur, terutama tadi Daniel, benar sesuai dugaan Kak. Nah, Kak pikir tuh kesempatan kalian untuk mendalami HTML sehingga kalian ada pertanyaan hari ini. Gitu, teman-teman. Tapi khusus HTML ya, jangan ditutul materi yang lain. Supaya Kak nggak kalah menariknya nanti dibandingkan dengan penjelasan Kak. Ada yang datang baru datang nih. Davi, gimana kabarnya Davi? Baik, Kak. Baik, Davi dari mana? Maksudnya, Kak? Habis dari mana? Kenapa baru datang? Kak, dari luar, Kak. Oh, dari luar. Oke, Davi. Kita akan mulai ya, teman-teman. Ini satu orang lagi, yang teman kalian yang cewek, namanya Kak Lupa. Em, ya, Kak Lupa. Kenapa belum hadir ya? Oke, kalau gitu teman-teman, mari persiapkan laptop kalian, catatan kalian. Kalau kalian sudah ingin sangat belajar, sangat ingin belajar, silahkan. Kemudian, halo ikan meredung, aduh kalau lupa namanya, siapa namanya? Ah, ikan merenung, oh please, I'm so sorry. Giana, ini orangnya. Gimana kabarnya Giana? Giana, gak akan rename Giana. Gimana kabarnya Giana? Baik, tapi mic-nya nggak. Oh, it's okay Giana. Oke Giana, kita akan langsung mulai. Dan nanti ada review tentang HTML. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh kita diskusi dulu tentang itu, karena itu penting banget. That's the foundation of learning front end, guys ya. Kemudian nanti kita lanjut ke materi hari ini. Oke, Kak, share screen. Oke, what we're gonna learn today, guys, is this one. So, we're gonna work with text and images. Oke, jadi nanti sebenarnya ini kurang tepat ya. Kita bilang teks doang dan gambar doang, tetapi nanti ada unsur styling di sini sehingga web kalian tuh lebih bagus dan lebih mempesona. Itulah bahasanya, Kak. Oke, sekarang mari kita lihat Giana, Arjun, Daniel, Davi, apa tujuan pembelajaran hari ini? Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Pertama, kita coba dalami tentang HTML, alat tambahannya, dan kayaknya ada yang mesen nih, namanya Alex. Nah, Alex ini nanti mesennya lumayan complicated, maksudnya kita nggak bisa berbekal materi yang kemarin doang. Jadi dia maunya kayak ada style-stylenya gitu. Gitu. Nah, ini sebenarnya Alex nih, harusnya dia bertanya di modul 2, tapi udah di-spill nih sama si Alex, entah. Dan, oh iya, kemarin Kak lupa mention ya, tapi nanti aja di akhir Kak mention. Sorry. Oke, nah sekarang mari kita sedikit review tentang materi yang kemarin. Davi, Semara, Nail, Azlan, Fahri,
masih ingat apa itu tag dan jenis tag apa aja yang kalian ingat kemarin? Fahri dulu deh. Ayo Fahri. Apa itu tag? Fahri? Hmm, boleh di chat ya, boleh di chat. Lupa, oke, jujur sekali ya, Kak. Suka nih. Oke. Nail, tag apa itu Nail? Tag itu don't worry guys. I mean like kalian nggak perlu khawatir harus menggunakan bahasa yang formal ya. With your own words, that's gonna be fine and completely fine ya. Jadi jangan khawatir, pakai ilustrasi juga boleh. Apa itu tag? Sama. Oh, Kak pikir. Oh iya. Oke. Loh, masa sih nggak ada yang tahu tag itu apa? Tag itu adalah kalau bahasnya itu konten ya yang kalian pakai untuk mengisi web kalian. Tag itu yang kayak gini kan? Iya, betul, Nail. Tag itu yang kayak gini nih. Ini tag. Oke, mungkin sedikit ini ya. Nah, kalau jenis tag, Jeremy. Oh, Daniel dulu deh, Daniel dulu. Daniel Ya, dulu, Jeremy, sorry. Eh, Apa apa itu? jenis tagnya? Hah? Bentar. Satu aja. Dan itu untuk apa, gitu? Ah, parah nih kalau Beri Daniel. beri eh, kayak catatan atau apa? Yang saya ingat hanya gitu doang. Yang mana? Tiap kayak bukan Tag apa? Hah? bukan kayak HTML doang, tapi program lain juga. Ah, boleh ditulis, Daniel, apa tag yang Daniel maksud? Oke, ini oke, mantap. Terima kasih Daniel partisipasinya. Kak sangat suka. Sekarang tadi Baik. Jeremy. Jeremy apa Jeremy? Oh, nggak usah dihapus Daniel, nggak usah dihapus. Oh, Ya, ya jangan dihapus. Jeremy, boleh Bang. sebutkan tagnya atau tulis saja. Kemudian apa makna tag itu? Tagnya itu yang gini kan? Iya betul. Tetapi Eh, ini ini kurungnya ya. Itu kurungnya sebenarnya teman-teman. Tag Kurungnya ya. itu isinya itu ya, isinya itu yang penting. Ayo, aduh masa kalian nggak tahu nih kak merasa gagal nih kalau kalian nggak tahu tag ya. Oke, Ternyata kayak bukan itu aja tag gini. Yang saya ingat hanya gini doang oke, kak akan tagnya. kasih tahu kalian. Itu juga masanya juga pakai juga di tiap coding coding. Oh, nanti kak jelaskan ini maknanya apa dan tenang ya. Oke, kak jelaskan ya. Oke, teman-teman semua, Davi, Semara, Nail, Arjun, Giana, Fahri, Muklis, tag itu yang kurungnya begini di dalam HTML. Nah, HTML hampir semua badannya, semua anggotanya bahkan itu adalah tag ya. Jadi ada banyak tag itu. Pertama, tag untuk HTML itu sendiri. Nah, ini tag HTML. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini harus ada ketika kalian membuat web yang proper. Oke? Kemudian ada tag title. Nah, ini judul yang akan muncul di tab web kalian. Ada tag P buat membuat paragraf. Ada tag body. Ada banyak jenis tag, teman-teman. Cuman yang dasar itu adalah yang ini, yang biasanya kita akan selalu pakai. Nah, itu tag, teman-teman. Oke? Nah, sekarang yang ingin Kak jelaskan adalah Kak akan jelaskan ini nanti-nanti aja untuk yang HTML karena kita belum terlalu ini. Ini dia atribut style. Kan kemarin kalau Kak langsung contohkan kalian, Kak buka apa namanya? Kak buka ini. Nah, ini kan ada banyak tag nih yang Kak pakai, mulai dari HTML, ada head, ada meta tag, title, kemudian body, H1, 2, and until 6, and P, and then anchor, UL, dan lain sebagainya. Nah, kalau Kak jalankan ini dengan live server, sorry, ini harusnya Kak, bentar ya, Kak mau membukanya di Flash Jajar, sini aja.
Oke, Kak buka. Ini Kak buka di back ini. Oke, ini dia guys. Nah, kalau kalian perhatikan, kita kemarin membuat web itu pure polos. Maksudnya kayak nggak menarik sama sekali, tetapi isinya udah ada. Tapi kerangkanya itu udah lengkap. Oke? Nah, sekarang yang akan kita coba pelajari itu ada istilah atribut untuk stylingnya atau ya kayak ibarat badan kemarin kita kayak memberikan kulit kepada kerangka itu supaya ada yang kulitnya sawo matang kayak Kak, ada yang putih, ada yang sedikit tidak putih gitu ya, ada yang banyaklah jenisnya, ada yang A, B, C, D gitu ya. Nah, itu semuanya style. Ada yang rambutnya kayak Kak, ada yang keriting, banyak. Banyak sekali. Ya. Nah, sekarang gimana cara menambahkan atribut style? Ini harusnya kita pelajari di modul 2, tetapi nggak tahu Algonova menyusun materinya seperti ini. Jadi Kak akan kasih tahu sekarang. Kita akan Kak, menggunakan, halo? ini tak disconnect dulu sebentar ya. Oh iya ya, Nge-lag banget ya. silakan. Iya ya. Oke. Nah, yang akan kita pelajari dari website seperti ini, semembosankan ini menjadi semenarik ini. Dan kita akan menggunakan metode pertama untuk melakukan ini. Metode pertama adalah inline styling. Jadi kita akan menaruh properti style di dalam HTML langsung. Nah, sisanya dua metode lainnya Kak akan kasih tahu di modul 2. Jangan khawatir, kita pelan-pelan aja. Oke, nah sekarang apa aja yang perlu kalian pahami? Jadi nanti ada properti background color. Ini warna background website kalian. Kemudian ada color. Ini warna teks. Ingat ya, color warna teks, background color itu backgroundnya. Kalau border itu kotak batas objeknya. Nanti Kak kasih tahu. Dan cara menerapkannya gimana Kak? Cara menerapkannya langsung di dalam tag itu sendiri. Oke, teman-teman, langsung di dalam tag itu sendiri. Nanti Kak praktik langsung supaya kalian ada gambaran. Nah, itu satu yang akan kita lakukan. Oke, nah sekarang yang kedua, di dalam memilih ini dikenal dengan istilah apa namanya? Kak lupa. Parameter. Dan parameter ini punya nilai atau properti ya, bisa kita bilang properti. Jadi ini namanya properti dan properti ini punya nilai. Nah, di dalam kalian menentukan nilai properti itu, kalian bisa menggunakan pixel, ada satuan yang lain nggak? Ada. Bisa menggunakan inci, bisa nggak menggunakan mm milimeter? Bisa. Bisa nggak menggunakan pH nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa, ada banyak. Ya, tetapi nanti kalau kalian sudah belajar front end lebih dalam, kalian akan mengenal istilah IM, kemudian ada banyak istilah yang dapat dipakai seperti IM sama Kak lupa satu lagi, tapi Kak jarang pakai itu, sorry. Nah, kemudian solid artinya itu padat, habis itu pink ini untuk warnanya. Jadi kalau nanti di border ada tulisan 5 pixel solid pink, this means guys, tebal dari garisnya itu 5 pixel dan dia itu seperti ini, maksudnya solid, nggak begini-gini, bukan pakai dash, nor dot. Kemudian dia berwarna pink, gitu teman-teman. Itu makna dari border ini. Nah sekarang, yang perlu kalian ketahui juga, Kak, kita bisa nggak kita bisa nggak menggunakan kode warna selain RGB? Yes, maksudnya nggak harus pink, nggak harus ini ABCD. Kalian bisa pakai RGB atau bisa pakai hexadecimal color. Nah, ini dia, teman-teman. Ini kode hexa, ini untuk yang kode RGB. Boleh pakai ini. Dan untuk kalian dapat mengetahui warna, kalian dapat pergi ke website ini, nanti ada banyak color palette yang dapat kalian pakai. To be honest, Kak sering pakai ini untuk melihat warna-warna kesukaan Kak untuk membangun website. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya yang akan kita lakukan terkait image, teman-teman. Nah, image kemarin kita kan sudah belajar bahwa image itu adalah spesial.
dia sendiri yang tidak punya tag penutup. Dan ada properti namanya src untuk nge-insert, nge-attach image-nya. Kalau misalnya image-nya itu katakanlah dari internet. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kalian dapat menambahkan properti yang lain namanya width sama height. Ini gunanya untuk apa, Kak? Width itu untuk mengatur lebar dari picture itu. Kemudian height itu untuk mengatur tinggi dari gambar itu. Tetapi yang perlu kalian perhatikan di sini, dua-duanya dalam tanda petik. Nah, ini bukan artinya ini string kalau di Python. No, doesn't mean string, oke? Tetapi ini artinya 150 pixel, seperti angka biasa. 150 pixel atau square. Gitu, teman-teman. Oke? Nanti kita praktik. Nah, kemudian kalau nanti kalian ingin mengkombinasikan teks dengan picture, itu biasanya ada parameter tambahan, tetapi ini ketika picture-nya itu tidak bisa kalian load, tidak bisa dimuat, itu ada properti alt. Alt. Ini ngapain, Kak? Ini adalah sebagai keterangan kalau misalnya gambar kalian tidak termuat. Jadi dia ngasih keterangan gitu. Ya nantilah Kak, contohkan. Nah, setelah itu mari kita berbicara tentang teks lebih dalam. Nah, teks itu nanti ada properti yang cukup bagus namanya text align. Nah, ini dapat membuat teks kalian, mungkin Kak di sini contohnya kemarin rata kiri. Nah, dengan properti text align itu dapat membuatnya menjadi rata tengah, rata kanan, atau defaultnya kiri. Gitu, teman-teman. Dan itu ditambahkan di dalam style. Jadi nanti style dipisah, ini untuk style pertama yang ingin saya terapkan, pisah pakai titik koma, ini untuk style kedua, dan untuk style ketiga tambahkan titik koma kalau ada. Oke, itu dia untuk text align. Dan nanti kita berbicara tentang font size. Nah, ada pertanyaan sampai di sini dulu. Daniel, Nail, Giana, Fahri, Azlan, Arjun, Semara, Jeremy, ada? Align-nya bisa justify nggak, Kak? Align yang ini. Align yang ini maksudnya. Justify itu nanti ada parameter yang lainnya. Nggak bisa dipakai di text align. Giana, ini bagus pertanyaan Giana ya. Oke, jadi nggak bisa. Jadi kalau Giana bilang justify, itu nanti dia by default pakai left. Jadi ada nanti ketika kita belajar tentang apa namanya, flexbox, kita bisa pakai content align, itu kita bisa pakai justify atau justify content, gitu ya. Untuk sekarang hanya ada 3 pilihannya. Bagus ya pertanyaannya Giana. Ayo ada lagi selain Giana, guys. Giana mungkin ada lagi juga, silahkan. Masa nggak ada, guys? Fahri, Semara, Nail, Azlan, Dapi, Daniel, Jeremy. Tak ada, Kak? Tak ada? Kak, Semara, ya, silahkan. berarti ini ngasih warnanya langsung di HTML ya Kak, langsung di tag-nya. Ya, jadi ngasih warnanya itu kita pakai metode pertama, yaitu inline ya. Inline method, jadi nanti ngasih stylingnya langsung di HTML. Nanti Kak kasih ini. Cuman ini teorinya harus Kak kasih tahu dulu supaya kalian nanti ya nggak langsung praktik juga ya Kak. Kaknya supaya foundation-nya itu mantap gitu. Ada lagi? Semara. Enggak. Oke, ya. Oke. Kalau tidak ada, nah sekarang Biasanya di CSS, Kak. Biasanya kan kalau orang itu dia di CSS ya Kak ya. ya CSS, cuman kan nggak tahu nih algo kenapa masuk. Ini sebenarnya termasuk CSS ya.
Ini termasuk CSS kemarin. Ini tapi kan nggak tahu kenapa Algo memasukkan materi yang kedua, pertemuan dua ini pakai CSS juga. I don't know why. Ya, mungkin itu ada pertimbangan yang sudah dipertimbangkan jauh-jauh hari ya. Kak juga tidak bisa bilang ini sesuatu hal yang ngawur ya. Kak sendiri mungkin banyak kurangnya gitu. Oke. Nah, kalau tidak ada, sekarang kita coba praktik dan nanti Kak kenalin sama dips kalian. Oke. Kak akan pakai yang ini, jadi Kak akan tulis ini, copy aja deh. Copy ini, copy taruh di lesson 2. Taruh di sini. Oke, intro, Kak akan bilang rename text image.html. Oke. Nah, sekarang kan kemarin kita sudah punya nih websitenya. Websitenya adalah yang ini, ya. Websitenya adalah yang ini, gitu. Dan agak membosankan seperti yang kalian lihat. Nah, sekarang misalnya Kak ingin memberi warna kepada websitenya ini dengan warna yang Kak suka itu yang ini nih guys. Nah, ini nih agak campur, ini namanya bisque ya kalau kalau nggak salah, cuman ya kita pakai warna inilah katakan. Yang ini nih bukan yang pinknya ya, yang ini nih. Nah, misalnya nanti kalau kalian mau pakai warna ini tinggal klik atau pakai yang format RGB-nya boleh. Nah, misalnya ini. Nah, ini sebenarnya eh, bukan yang paling nggak suka ya, tapi nggak apa-apa, contoh aja. Oke, nah sekarang caranya adalah di mana kalian menerapkannya. Apakah kalian akan menerapkannya? Oh ya, Kak udah kirim file catatan ini untuk kalian nggak kemarin? Mhm. Udah Kak kirim Catatan belum? yang mana, Kak? Yang ini, yang Kak tulis di depan kalian ini sekarang. Hmm, Nggak ada? Kayaknya waktu itu, Kak cuma ngirim foto deh. Oh, alah. Ya udah Kak kirimin dulu ya. Kak tidak tega melihat kalian hanya melihat. Oke, nah sekarang mari kita praktik sedikit tentang yang kemarin. Saya akan share ini. Yang kemarin lagi, yang saat ini ya, teman-teman. Oke, silakan kalian buka file yang Kak kirim dan kalau kalian belum bisa atau ketika klik kanan belum ada open with live server ini, itu kalian bisa ke extension, kemudian search for live server. Seperti ini. Dan klik yang pertama biasanya. Nah, ini yang Kak pakai. Oke. Nah, sesudah itu aman, kalian tinggal lanjutkan ngodingnya. Nah, sekarang ini kodenya dan kita akan coba terapkan stylingnya, teman-teman. Atau kita akan bekerja dengan teks dan gambar juga. Nah, pertanyaan pertama. Oh, ada pertanyaan? Ya? Ini kalau diklik emang pergi ke browser ya, Kak? Iya. Jadi, Muklis harus buat folder, habis itu taruh filenya di folder itu. Buka VS Code dulu, buat folder baru, habis itu Muklis taruh filenya di folder baru itu. Nah, nanti dari situ ngebukanya. Kalau kalian ngebuka HTML langsung tanpa VS Code, ya dia langsung ke browser. Karena HTML itu sejatinya adalah browser ya. Gitu. Oke, ada lagi? Sebelum Kak lanjut, ini penting banget soalnya konsep inline ini dan banyak sekali yang bingung. Ada lagi? Oke, kalau Jadi sudah ini tidak di ada, save. aha. Jadi ini di save as dulu, Kak. I don't understand. Gimana Ini, maksudnya? Ya, ini save filenya as. mau Ya, save as dulu ya betul. Di-download dulu lah ya. Atau save as kalau dari Microsoft Edge. Oke, sekarang Kak coba. Oke, ada lagi nih kayaknya. Ini algoritma suruh update extension Kak. Aduh, ini yang ribet nih. Harus pakai. Ya udah, nggak apa-apa. Arjun, silakan. Oke, ada lagi?
Satu orang lagi. Ayo, habis itu Kak lanjutkan materinya. Yana, Fahri, Nael, Daniel, Jeremy, Semara. Tadi nama extensinya apa, Kak? Nama extensinya live server. Kak Zoom ya. Nah, Mesti ini dia. di-download ya. Iya, diinstal ya, bukan di-download. Diinstal kalau Live kalian server. ya live server. Kalau kalian sudah punya PS Code, biasanya nggak perlu di-download web servernya, tinggal kalian install ya. Ini nih. Nah, ini Installnya yang read with day ya. Hah? Read with day ya. Apa Itu artinya? nama developernya kali, Kak. Oh, yang ini. Ya ini developernya. Betul ya, Iya. ini developernya. Ada yang lain juga, tetapi kita pakai yang ini sebab melihat dari banyaknya downloadnya ya. Ini 76 juta, artinya ini lebih bagus dari yang lainnya gitu. Dan ini 2,7, ini 1,5. Tetapi sama aja sih kalau basic-basic yang kita kerjakan. Nanti kelihatannya ketika udah dalam nih. Kak, Ya, ini nggak bisa di-download ya live servernya. hah? Nggak bisa di-download. Oh, nggak bisa. Nggak. Ya udah deh, nggak apa-apa dulu guys. Kalau kalian nggak bisa download, nggak apa-apa dulu. Nggak apa-apa dulu. Nanti Kak yang akan kasih kalian alternatif lain. Untuk sekarang, kalian cukup perhatikan Kak, nggak apa-apa. Oke? Oke. Nah sekarang, mari kita fokus. Kak akan tutup ini. Nah, sekarang kan kita akan menerapkan styling nih teman-teman. Jadi warna website ini adalah putih. Nggak ada warnanya malah. Sorry, nggak berwarna. Nah, gimana caranya Kak supaya saya dapat memberinya warna? Dan di mana sih kita meletakkan, tepatnya meletakkan yang atribut style tersebut? Nah, maksudnya gimana Kak? Maksudnya, kan di sini ada banyak tag nih. H1, H2, H3. Apakah meletakkan stylenya itu di sini? Begitu. Kemudian kita bilang, ingat untuk menerapkan warna pada website, kita harus bilang background color. Kemudian misalnya warnanya udah Kak copy, ini diaduk, bukan ini. Yang mana tadi? Ya, misalnya kita pakai ini aja deh, biscuit. Oke, ini warna yang Kak pakai. Nah sekarang, kalau kalian misalnya Kak split screen, kemudian Kak refresh, ternyata kalau kalian terapkan atribut style di tag H1, itu dia akan seperti ini. Hanya H1 yang kena stylenya. Padahal kalian kan ingin keseluruhan backgroundnya. Pertanyaannya di mana? Nah, pertanyaannya apakah di HTML-nya Kak, ataukah di head, ataukah di body? Jawabannya adalah di body, teman-teman semua. Oke? Jadi, body itu adalah keseluruhan website kalian, keseluruhan isinya. Jadi yang kalian lihat sekarang itu adalah body. Untuk yang title-nya itu adalah yang ada di sini. Ini title-nya. Jadi kalau kalian lihat, oh sorry, ini untuk yang di tab-nya ya. Jadi kalau kalian intro to HTML sama tuh title. Nah ini konfigurasi untuk sistem. Sebenarnya ini Kak akan jelaskan lebih dalam nanti. Oke, nah sekarang gimana caranya? Kita coba terapkan. Kalian harus bilang yang pertama, Kak akan zoom out, zoom in ini supaya jelas. Style sama dengan, ingat bukan pakai titik dua. Kemudian propertinya, properti yang akan kita pakai adalah background, bukan background image ya, background color. Nah, habis itu kalian pilih warnanya. Misalnya nih, Daniel suka warna pink. Daniel, contoh aja Daniel ya, tulis pink. Habis itu refresh Daniel. Nah, dia akan berwarna pink. Daniel langsung lama. Oke, jangan pink juga lah, Kak. Oke, yang lain aja Danielnya misalnya nih yang ini nih. Misalnya inilah lebih menarik. Nah, gitu teman-teman. Nah, sekarang dia lebih berwarna ya dan lebih menarik aja untuk dilihat. Jadi ada yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, itu satu. Oke. Nah, yang kedua,
ketika kalian ingin menerapkan misalnya semua isi body ini itu rata tengah. Nah, di sini Semara jangan terapkan stylenya di satu persatu. Oke, jadi style habis itu Semara bilang text align. Kemudian Fahri naruh titik dua, habis itu let's say center. Nah, kalau Fahri menaruh seperti ini artinya yang kena styling itu hanyalah H1. Nah, gitu Fahri. My name is Fahri, ganti ya nama kalian. My name is Davi, my name is Azlan, my name is Giana, gitu. Jadi kalau kalian ingin menerapkan styling rata tengah langsung ke semuanya, taruh itu di body dan jangan bilang style lagi. Karena kalian sudah punya style nih. Jadi bilangnya apa Kak? Bilangnya taruh titik dua di akhir, habis itu buat properti yang kedua dengan cara dengan bilang text align titik dua center. Nah, sekarang kalau kalian refresh, dia akan rata tengah semua. Keren. Ya, tetapi biasanya nggak seperti ini sih. Nah, cuman kan stylenya kita ini beda-beda orang ya, beda-beda preferensi bahasanya. Jadi mungkin kalau Kak sukanya judulnya aja deh yang rata tengah, yang lainnya rata kiri. Gitu teman-teman. Oke? Paham ya? Nah, ada properti yang lainnya tadi yang sudah kita pelajari. Selain background color, selain text align, ada properti misalnya nih, Kak akan link buat I am a mathematician ini di dalam kotak. Nah, Kak bisa pakai style sama dengan itu bernama border. Dan border ini yang kalau harus siapkan adalah tebalnya berapa, kemudian jenis bordernya apa, solid ataukah dash ataukah dot, bebas, kemudian warnanya warna. Contoh, Kak akan pakai misalnya warna dengan tebal 7 pixel, kemudian Kak akan bilang dash atau ya dash aja lah. Dash, kemudian dash red gitu teman. Titik koma. Nah, sekarang kalau kalian lihat di sini I am a mathematician ini dia akan seperti ini. Nah, gitu teman. Loh, kok penuh Kak? Ya, jadi by default apa namanya elemen ini menguasai semua barisnya. Jadi dia akan memberikan kotak atau boundaries atau border itu di seluruh di hampir semua barisnya. Ya, gitu teman-teman. Nah, ini untuk yang border, teman-teman. Nah, kemudian misalnya Muklis ingin membuat eh, saya belajar coding di Algonova ini dengan tulisan yang berwarna katakanlah merah Muklis. Nah, caranya Muklis cari tag ini, saya belajar coding di Algonova, ini dia. Habis itu terapkan style di sini. Style sama dengan. Kemudian ingat untuk memberikan warna pada tulisan itu namanya color property. Titik dua, red. Nah, di situ kalian lihat di sini saya belajar coding di Algonova. Loh, tapi kok Algonovanya nggak ini Kak? Kok Algonovanya nggak merah? Karena Algonova punya tag anchor tersendiri. Oke, jadi kalau kalian ingin membuat dia merah juga, maka kalian harus tambahkan style di anchor-nya. Jadi style sama dengan color titik dua red. Gitu teman-teman. Nah, habis itu semuanya akan merah. Gitu. Teman-teman. Kalau kalian mau lihat keseluruhannya begini kurang lebih. Nah, gitu. Itu style. Oke? Nah, terserah kalian mau menerapkan style apa per elemennya itu bebas-bebas saja. Oke? Itu untuk teks, teman-teman. Nah, sekarang Kak akan insert image dengan cara img. Image punya properti namanya source. Nah, Kak akan pakai foto Kak yang super keren. Mana dia? Oh, yang ini aja deh. Apple aja ya, teman-teman. Jadi kalian harus bilang Apple sesuaikan ekstensinya ya. Nah, habis itu ada pertanyaan? Sorry, ini saya mesti coding nggak? Apa?
Ini saya mesti coding nggak? Same stick coding, maksudnya gimana? Oh, yang ini. Ya, iya maksud saya yang praktek semuanya. Nah, nanti Kak kasih catatan ini, cuman kalian perhatikan dan kalau kalian bisa sambil mengikuti boleh banget. Dan Oke. oke, oke. Nah, image search Apple. Nah, sekarang kalau kalian lihat ada di paling bawah karena Kak tambahkan paling akhir, di paling bawah ada gambar apel. Wah, gede banget, enak lagi kayaknya kelihatannya. Segar lagi. Nah, tetapi kalau kalian perhatikan dengan baik, ini Kak terlalu besar kayaknya nih ya. Maksudnya boleh nggak ya Kak kita buat dia misalnya lebih kecil. Lebih kecil misalnya katakanlah 300 pixel kali 300 pixel. Nah, di situ kalian tambahkan properti style, tambahkan style, kemudian tambahkan properti eh sorry, bukan style, sorry. Tetapi tambahkan properti width sama dengan 300 pixel dan height itu 300 pixel. Nah, nanti kalau kalian shift enter, nah dia akan aduh. Kayaknya kurang tepat ya untuk tingginya 300 pixel, kita tambah misalnya jadi 400 supaya balance. Nah, ini lebih much much better sekarang. Nah, sekarang Kak, saya ingin membuatnya di tengah sekarang. Boleh nggak ya? Boleh banget. Kalian bilang style. Style sama dengan kemudian cara untuk membuat gambar menjadi tengah itu sedikit unik, teman-teman. Kita nanti perlu mempelajari. Jadi kalian nggak bisa bilang nih text align itu center. Nah, dia nggak akan bekerja. Oh ya, by the way, kayaknya pertanyaan Giana tadi Kak salah deh jawabannya. Bahwa text line itu sekarang ada yang justified. Wah, boleh dicoba nih, Giana. Kita coba ya. Kita coba di sini, Giana. Text align itu justify. Oh, tetap dia pakai rata kiri ya, Giana. Jadi nggak diinikan semuanya. Oke, ini mungkin nggak kelihatan karena elemennya sedikit juga ya. Jadi, ya. Tapi setahu itu kita harus pakai ini ya, flex nanti. Nah, gimana cara membuat gambarnya menjadi tengah? Nah, membuat gambar menjadi tengah, kita pakai ada division yang kita pakai sebagai tag-nya. Tetapi Kak akan selesaikan ini juga. Jadi ini cara kita untuk membuat gambar dan mengatur tinggi dan lebar gambar. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Silahkan. Ada? Jam berapa nih, guys? Oke, masih ada kesempatan Kak, buat. Ada, silahkan, please. eh, kalau kalau buat nambahin teks di gambar bisa gak Kak? Oh, bisa. Maksudnya di mana? Teksnya di Maksud bentar. di dalam gambarnya gitu Kak, kayak Di sini iya, menambahkan teks di dalam gambarnya. Eh, iya Kak. bisa, tentu saja bisa, ya. Jadi kita bisa menggunakan yang ini. Sebentar, mana nih? Nah, jadi nanti bisa pakai div, kemudian taruh ini di dalam sini. Nah, habis itu di div ini kasih style sama dengan text line. Misalnya kita buat dia jadi tengah itu, enter. Kemudian di sini kita tambahkan properti text out juga boleh. Out sama dengan this is enable. Nah, kita pakai alt muklis. Oke, waduh, kelihatan nggak? Jadi kita pakai alt dan ini dia aja. Kelihatan nggak? Halo, halo. Belum kelihatan sih Kak.
I- tulisan maksudnya gini kan? Bentar, bentar ya. Ini kenapa ya? Agak tutup dulu itu, habis itu buka notasi bagian ini. Nah, gini kan? Aduh, bentar. Maksudnya gini kan? Jadi nanti kalau gambarnya hilang, ada tulisan. Gini Muklis? Aduh, bentar. Nah, this is an apple. Gini maksudnya atau gimana? Jadi ini out ya kalau yang ini teman-teman. Halo? Sebenarnya yang pengen ku tahu tuh narot apa namanya eh, text box di atas image-nya sih Kak. Teks. Boleh digambar maksudnya Muklis? Eh, Eh, boleh digambar? jadi misalkan ini ada gambar nih Kak. Aha, oke. Nah, terus kita bisa naruh teks di dalamnya gitu Kak. Jadi Oh, oke, oke, jadi oke. kayak eh, Oh, ini Kak jarang sih ya nemu kasus kayak gini. Yang ada itu gini Muklis. Kalau kita naruh di apa teks di gambar itu nanti gambarnya biasanya akan apa namanya tidak pure ya. Tetapi kita bisa naruh sesuatu di atas gambar itu ya. Jadi kita bisa naruh sesuatu di atas gambar itu dengan pakai P boleh. Kemudian misalnya keterangannya this is an apple. Nah, bisanya sih gini, biasanya. Nah, untuk kasus yang tadi, yang misalnya kita mau naruh gambarnya di sini, nah itu Kak harus cari tahu sih itu mungkin misalnya mau taruh apel di sini gitu. Nah, cuman iya ini kurang lebih kayak gitu sih Kak. gini ya maksudnya. Iya. Oh, ini kalau seperti ini nanti boleh-boleh saja, tetapi di analisis gambarnya ini akan bermasalah. Jadi Kak jarang sih ya, dan Kak belum tahu sampai saat ini. Gimana nanti Kak cari tahu, itu PR buat Kak Muklis. Terima kasih ya, itu PR buat Kak. Jadi yang sering Kak pakai itu taruh keterangan di atas atau di bawahnya. Nah, untuk keterangan di sini itu jarang. Ya, bahkan tidak pernah Kak pakai ya. Oke. Nanti Kak cari tahu, tenang aja. Ini mungkin membutuhkan properti lain ya. Oke. Terima kasih Muklis. Ini ada pertanyaan dari teman kalian di chat. Itu UL sama OL itu L itu apa? UL itu adalah unordered list. Unordered. Unordered. Maksudnya gimana? Jadi kita membuat list dan dia nggak ada angkanya. Ini nih. Sambal bawang, gulai kambing, soto. Unordered. Nggak ada nomor 1, 2, 3-nya. Sedangkan OL itu ordered list. Jadi ada urutannya 1, 2, 3. Nah, LI-nya itu apa? Untuk membuat anggota listnya ini. Jadi baik UL atau OL itu punya LI. Kita bikin daftar. Kurang lebih gitu, lebih profesional tuh. Ya, bikin daftar. Betul sekali. Nah, sebelum Kak membiarkan kalian praktik, dan sebelum kita istirahat, ini agak banyak memang teman-teman, sorry banget. Ada satu yang Kak lupa jelaskan yaitu div, teman-teman. Apa itu div? Div adalah tag yang tidak akan nampak kecuali kalian kasih border. Tetapi fungsi tag div itu adalah untuk membuat elemen website kalian itu dalam suatu divisi-divisi, dalam suatu seksi-seksi. Seksi 1, 2, 3. Contohin Kak, contohnya gini teman-teman. Nah katakanlah sekarang, kan kalian, kita punya website nih. Kak punya website, nanti kalian ubah pakai website kalian sendiri, ubah namanya lah mungkin. Ya, ketika Kak run ini, dan misalnya kita buat di sini border, di border 4 pixel solid
blue misalnya gitu. Kemudian kita jangan bordering yang ini, yang H2-nya kita mau lihat sesuatu nanti di sini. Nah, kalau sekarang Kak Run ini kalian akan lihat keseluruhan HTML-nya itu terborder. Maksudnya itu ini dalam satu grup. Ya, grup elemen betul. Jadi ini dalam satu grup gitu. Nggak ada grup di dalam grup. Pokoknya satu grup. Nah sekarang misalnya nih, misalnya Muklis, Giana atau misalnya Semara ingin membuat, oh yang ini kayaknya saya perlu jadikan sebagai eh, apa divisi pertama gitu. Kemudian yang ini kayaknya divisi kedua gitu. Yang ini divisi ketiga. Nah, untuk membuat seperti ini, kalian dapat menggunakan div, teman-teman. Sekarang caranya gimana, Kak? Caranya adalah yang ini, yang HH bla 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 ini, Kak akan grupkan jadi satu. Nah, jadi kalian tulis sebelum tag itu, bilang div, habis itu kalian taruh penutupnya di mana kalian mau membuat grup ini berakhir. Nah, di sini. Oke, nanti Kak perbagus pakai ya sekarang aja. Perbagus. Oke, udah diperbagus nih. Oke, nah yang kedua, misalnya P ini sampai di sini, Kak akan pakai div yang kedua. Div lagi, kemudian Kak taruh ini di dalam sini, sampai di sini ya, sampai akarnya. Oke. Nah, habis itu div yang ketiga buat ULOL seperti yang ditanyakan Jeremy ya. Div, habis itu begini, Ctrl X, kita taruh sampai picture misalnya. Nah, nanti picture sudah punya divisi sendiri. Dia sudah punya divisi sendiri. Nah, sekarang misalnya Kak kasih masing-masing div ini, Kak kasih mereka masing-masing stylenya sendiri ya. Untuk div yang pertama, itu kita buat bareng aja. Satu, tekan Alt. Kemudian ini tekan Alt. Kemudian yang ini kita tekan udah ya. Kak akan bilang style sama dengan apa namanya? Border titik dua. Misalnya kita pakai sama-sama 7 pixel solid apa ya yang seru warnanya red purple misalnya. Oke, gini teman-teman. Nah sekarang kalau misalnya yang kedua ini jangan purple, misalnya katakanlah yang kedua ini adalah warna jangan nyambung sama kuning lah ya. Ini kemudian yang ketiga ini misalnya Kak pakai apa ya? Yang kedua purple. Jadi ini nih. Yang pertama purple, yang kedua itu dip yang kedua itu ini agak merah. Dip yang ketiga yang di sini nih. Jangan purple misalnya mungkin apa ya? Ya inilah ini. Ya inilah nih. Oke, ini aja. Oke, gini teman-teman. Nah, sekarang kalau kalian lihat ini refresh, nah udah punya grup masing-masing nih mereka. Tada. Nah, itu dia. Jadi ini ada grupnya, yang ini ada grupnya, yang ini ada grup. Dan image-nya juga ada grup. Gitu, teman-teman. Oke, itu fungsi div. Kalau dilihat-lihat nggak ada gunanya ya, Kak. Nah, itu nanti ya. Ketika kita belajar CSS lebih dalam, kita akan banyak sekali menggunakan div untuk melihat atau mengatur styling. Oke. Nah, sekarang cukup praktik di VS Code-nya, Kak akan contohkan praktik yang di sini. Oke. Jadi kita lihat nomor satu, itu atribut style, Kak nggak akan, oh iya udah, kita praktik aja. Nah, ini nih, kita nggak tahu nih, udah hilang, jadi Kak akan coba nomor ini aja. Oke. Nah, kalian di sini disuruh untuk membuat sesuatu seperti ini, dan ada tautan dia langsung ke Algonova. Oke, gimana caranya? Pertama, kalian, aduh, kok nggak bisa balik ini guys. Oke, aduh, gimana cara baliknya nih? Hmm,
refresh aja. Oke, nah sekarang Kak akan membuat sesuatu seperti ini jadi situs terbaiknya. Ini kemungkinan besar adalah bisa kita bilang bungkus semuanya pakai HTML. Kemudian ini mungkin adalah title atau head. Kemudian di sini taruh. Nah ini nih manualnya ini yang agak ya. Nah kemudian di dalam head mungkin kita taruh title. Kemudian ini kita kasih title. Like so. Oke, kemudian situs terbaik, it's maybe H1 guys. So Kak akan bilang H1. Kemudian di sini Kak akan bilang /H1. Nah, kemudian yang di sini ini sepertinya paragraf dan yang kedua juga sepertinya paragraf. Kak akan pakai ini P, kemudian P, kemudian taruh dia mereka di sini, boom. Yang kedua itu juga P, dan di sini P. Gitu. Habis itu tulisannya apa nih? Tautan ke situs web pemrograman teks. Di sebenarnya teks yang terlihat tautan unggulan. Hah? Ya udah, misal. Dan di sini sepertinya kita membutuhkan anchor. Oke? Oh no need this. Actually, we need to use anchor. Jadi ini A, kemudian ini A. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita styling. Style sama dengan tanda petik 2. Background color supposed to be red. Titik koma. Habis itu di sini teks yang sangat terlihat warna hijau. Jadi kita pakai style sama dengan color is green. Oke, yang terakhir itu tautan doang. Jadi ingat dia pakai href. Kayaknya nggak perlu pakai style di sini ya. Dan di sini kayaknya linknya. Oke, what is this? Nah, ini linknya, alamat ketautan, Ctrl C, paste. Habis itu bingkai urutan 5 pixel solid pink. Nah, ini maksudnya yang terakhir, kita bingkai artinya tambahkan style. Jadi style border 5 pixel solid pink. Here we go. Now run, boom. Hanya satu yang benar. Oke, apa yang salah ini? Tautan unggulan. Di contohnya bilangnya tautan ke situs web sekolah pemrograman terbaik. Oke, kita perbaiki. Tautan ke situs web sekolah pemrograman terbaik. Run? Aduh, masih salah guys. Gimana nih salahnya kira-kira? Lalu contoh dan udah sama banget nih. Nggak ada yang tertimpang. Nah ini nih yang kadang-kadang ya. Interesting guys. Itu Eh, apa yang akhirnya tuh? akhirnya maksudnya Yang titik kurang apa /HTML gitu? Gak ada. slash. Oh ya, thank you. Kak sampai lupa HTML. Thank you so much. Nah, ya, Kak lupa kurungnya tadi. Thank you. Itu siapa tadi? Kak nggak lihat nama kalian? Yipi. Yeay, thank you Jeremy. Oke, that's it guys. Sekarang mari kita istirahat dulu 5 menit. Habis itu kita jawab soalnya. Kak kirimkan file yang ini. Tenang aja, nanti ganti nama kalian. Oke? Kita istirahat 5 menit dulu. Wah, ini Kak rasanya mau minum dulu guys. Oke, Kak kirimkan filenya sekalian ya guys ya.
Oke, sekarang boleh share screen semuanya. Ayo, kita kerjakan soalnya bareng-bareng. Ayo, Arjun, Semara, Diana, Azlan, Nail, Jeremy, Daniel, Davi, Fahri, Muklis. Ayo, semua ya share screen-nya. Kagak bisa share screen, Kak. Oh, coba diulang. Nah, Bisa ya? Oke, nice. Gimana caranya nih, Davi? Muklis? Oke, Muklis baru mulai ya. Nanti kalau kita ada proyekan-proyekan gitu, Kak, bagikan ke kelas kalian juga ya. Siapa tahu nanti kita bisa collab gitu. Oke? Sambil belajar. Kak juga belajar kok, teman. Daniel, oke. Ayo Daniel, gimana caranya tuh? Nail, boleh share screen? Giana, ayo Giana. Jangan merenung terus ya. Lihatlah senyumnya Kak ini, Gian. Oke, Arjun sudah share screen. Azlan, ayo. Semara, oke. Davi, oh udah ya. Fahri ini yang belum. Fahri, Azlan, Semara belum nih. Iya. Kalau kalian ada pertanyaan boleh dari chat atau boleh juga saya masih live, oke. Atau boleh juga open mic kalian habis itu kak gitu. Boleh ya. And feel free teman-teman. Maksudnya jangan kalian sampai apa namanya menahan pertanyaan kalian karena malu ya. Jangan sampai gitu guys. Jeremy, ada apa ini Jeremy? Oh, belum kebuka. Ini saya Zoom pakai handphone, Kak. Laptop saya mati-mati. Oke, matinya 2 kali lagi. Waduh. Ya. Oke dah, keload. Oke. Oke, Jeremy. Davi, stuck di sini Davi. Oke, Kak bantu Davi ya. Oke. Oh, Davi udah bisa ya. Pakai image Davi. Teksnya, oh iya, tadi Kak lupa ya. Kalau misalnya kalian ngambil gambarnya itu dari website orang atau website tertentu, nggak harus di-download, bisa nggak ya? Bisa ya teman-teman. Nanti dah Kak tunjukkan. Ya, tenang aja. Ayo kerjain dulu aja tesnya. Giana, terdiam dari tadi. Ada apa Giana? Kenapa ini Giana? Mau diapain ini Giana? Kak, Ya, Muklis? kalau border gitu dikasih pixelnya dulu atau dikasih jenisnya dulu, Kak? Tetap pixel dulu ya. Jadi pixel atau ukuran, habis itu jenis, habis itu warna. Itu urutan yang mentok. Ya, itu ditranslate ya. Itu ditranslate Muklis. Jadi dia bilang jenisnya dulu, habis itu bordernya, habis itu ada ukurannya. Jangan ya. Saya rejoin dulu ya Kak. Oh ya silakan Azlan. Jadinya kayak Daniel, gini, Kak. gimana? Ini Ya, Jadi, saya lagi mau coba cara bikin boxnya. Saya agak lupa. oh Uh, bentar. Bentar. Oke Daniel, Kak ke situ bentar lagi. Muklis bilangnya 3 pixel solid, habis itu warnanya kopi itu. Hashtag habis itu di copy aja itu. Taruh di akhirnya. Eh Muklis, hmm, ya Kak, copy warna yang itu tuh, warna hashtag bla ini. bla dari hashtagnya itu ya, dari hashtagnya sampai akhirnya.
Ini yang paragraf, Kak. Ini yang header. Aku masih ngerjain yang mau paragraf. Oh, yang Eh, Pak. salah. Aku salah inian ya? Itu yellow ya, kalau yang paragraf itu mah ini ya. Nggak perlu pakai hexadesimal. Oke, berarti udah clear ya, Muklis? Aman ya? Alah. Oke. Daniel gimana Daniel? Oke. Daniel buat style di H1-nya. Jadi bilang H1 spasi style sama dengan tanda petik 2 border tanda petik 2 bukan titik koma tapi petik 2 quotation mark. Yang dua itu nggak bisa soalnya. Yang petik satu nggak bekerja guys ya. Harus yang dua, Kak. Nggak tahu juga. Ini ya, Nah, betul. Habis itu bilang border border. titik dua. Nah, itu ketebalannya dia bilang 10 pixels. Jadi tulis 10, oh jangan di copy paste. Tapi Daniel harus bilang 10 pixel, 10 px space. Oh, jangan pakai titik koma, itu untuk memisahkan ya titik komanya. Tapi jangan pakai titik koma dulu. Hmm, Nah, space bentar. solid karena jenis batasnya itu solid. Nah, warnanya itu copy itu tuh. Dari yang tanda pagar sampai akhirnya itu di copy. Taruh setelah kata solid itu. Nah, baru titik koma setelah angka 3 in case Daniel ingin menambahkan style yang lain. Coba dicoba. Nah, Oh nice ya, ya? Aman ya? ya, ya. Berarti Oke. sekarang, Oke. berarti Muklis? sama juga nih. Ya, sama juga. Muklis nggak perlu pakai color. Itu Muklis langsung taruh warnanya itu setelah kata solidnya. Nah, taruh itu setelah kata solidnya ya. Eh, Dari Berarti hashtagnya aja, dari hashtag. Nah, itu sampai 3. Nah, titik komanya dihapus ya nanti. Nah, nice Muklis. Nice. Oops. Oke. Jeremy, Fahri, ada yang mau ditanyakan? Semara, Arjun, Davi, Giana. This meeting is being. Oh ya. Giana, aman? Kak ini saya apa nih? Ini siapa? Fahri? Jeremy. Jeremy. Mana nih Jeremy? Bentar. Oke. Kenapa nih Jeremy? Ini saya tambah Oh, space satu bom. 10 pixel solid. Udah mantap. Habis itu. Oh, jangan ada titik koma di luar tanda petik. Nah, kalau mau di dalamnya aja ya. Nah, gitu. Nah, habis Ah, itu gitu. tinggal satu Ini. tuh. Jeremy taruh titik koma di dalam tanda petik. Jadi pingnya itu jangan akhir tanda petiknya. Ya, jadi ping titik koma. Itu tuh setelah kata ping, Ping titik koma. Oh. iya, nggak ada tanda petik ya, nggak ada tanda petik di antara mereka. Wis, di Kalau antara di mereka. sininya juga kan sama kan? Pakai tanda titik koma juga. Nah, di akhir titik koma dan tanda. Cuman bordernya nggak perlu tanda petik. Setelah pingnya juga nggak perlu. Pingnya. Oh. Nah, gitu Jeremy. Nice Jeremy. Oh. Oh, Ada, oi, ada. masih ada yang salah tetapi. Bentar. Em, itu bukan P1 ya, tapi P. Lupa lupa. It's okay, Jeremy ya. Nah, Nice, Jeremy. Hmm? Oke. oke. Giana, itu siapa? Kayak suara Daniel kah? Ah, Ya, Daniel.
Ini saya coba mau teksnya jadi pink tapi agak susah nih. Oh, pakai color, jangan pakai teks ya propertinya. Color nama propertinya. Color, ya. Nah, habis itu nggak usah ada tanda koma. Oh, Jadi setelah kata yellow itu pakai titik dua, titik koma, dan nggak ada tanda nah gitu. Jadi tanda petiknya satu doang ya untuk satu style teman-teman. Coba di run. Nice. Wah, agak susah berarti ya pembelajaran hari ini, guys. Kalian stucknya di nomor 3 ya, belum ada yang sampai nomor 4 nih. Oh, ada. Satu orang Davi, tapi ya ini agak susah Davi ya. Eh, Ini nggak eh, bisa. Arjun gimana Arjun? Mana nih Arjun? Kau nggak bisa lihat screen-nya Arjun deh. Oh ini dia. Ah, ya, itu pakai color. Teksnya itu pakai color Arjun ya. Kata teksnya itu diganti pakai color. Karena ada tuh teks tanda titik dua Mana? pink. Itu Arjun tulis teks pink. Nah, teksnya itu ganti color. Nah, yang kedua, Arjun, yang kedua, nggak boleh pakai tanda petik satu, harus Oh, pakai tanda petik dua. oh, eh dah. udah, tapi ya, Siapa? padahal itu belum benar loh, tapi kok kayaknya websitenya ngebug deh, guys. Kok bisa-bisa aja udah ya, padahal itu belum benar tadi. Nail, ada pertanyaan Nail? Lagi nih Kak, Gimana Nail? yang nomor 2 nih. Yang di nomor 2 Nail. Aduh, Nail stuck ya di nomor 2-nya. Ah, ini udah benar Nail ya. Nah, cuman Nail nggak perlu pakai background ya di baris 12 tuh dihapus saja itu Nail ya. Itu Bagus semua dihapus. Kak. Iya, baris itu dihapus. Nah, udah coba lihat. Ah, ini bordernya bilangnya 3 pixel solid apa? Ada warnanya mungkin itu. Ah, itu tuh yellow. Nah, taruh yellownya setelah kata solidnya itu ya. nggak bisa ke center. Nggak bisa. Ya, bukan. Ah, Sebelum tanda titik duanya, titik komanya, Nile. Gini Nah, nggak Kak, satu bisa ya. lagi yang Nile harus lakukan adalah Nile harus pakai tanda petik untuk setiap stylingnya. Kak, coba remote Nile ya. Bentar Nile ya, bentar aja. Nah, jadi nanti kalau cara Nile begini, ini harus dikasih tanda petik ya. Nah, gini nah. Agak ribet memang kalau pakai Lah, internal itu begini. Habis itu yang ini juga. Nah, itu format masih salah. Eh, Ah, enggak ya, masih salah. Hmm. Ini harusnya udah benar ya. Cuman ini harusnya udah benar. Cuman mungkin dia nggak ingin kita menggunakan internal, jadi harus pakai yang eksternal. Jadi langsung aja nih di copy paste Nail. Bentar ya. Ini Nail copy paste X dan taruh bentar style sama dengan tanda petik. Bentar. Oh, sorry Daniel, bentar dulu ya. Waduh, oke. kok
Kok kau nggak bisa paste? Di situ, di sini bilang aja border sama dengan titik 2 berapa? 10 pixels solid dan warnanya di sini ini. Ctrl C, taruh di sini. Nah, gitu. Di situ kasih tanda titik koma in case kita mau menambahkan style yang lain. Oke, P-nya juga sama ya. P-nya jadi ini tinggal di copy paste, Ctrl C, Ctrl V, cuman ini warnanya yellow, 3 pixel solid yellow. Jadi ini kita ubah 3 pixel solid yellow. Yellow. Nah, karena kasusnya kita harus membuat warnanya pink, jadi taruh setelah titik koma, kemudian bilang color pink. Nah, udah. Di situ run kodenya. Ayo. Daniel, gimana Daniel? Ini sama apa tuh mau ukurin besar gambarnya nggak bisa dan juga mau tengahin teksnya nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Iya. Coba lihat contohnya Daniel. Oke. Ah, image. Jadi sedikit Kak koreksi buat Daniel ini ya. Jadi nanti kalau mau naruh ukuran gambar, nggak bisa pakai 50 times 50 seperti ini, Daniel. Oke? Hmm. Jadi, Daniel harus bilang, ini yang pertama, ini adalah sumbernya. Sumber bahasa Inggrisnya SRC, source. Hmm. I did something, but, oh my God, that's fabulous. Gimana? Oke, habis itu, Daniel bilang, width. Oh wait. Yes, that's gonna be 50 pixels. Oops. Don't forget to add quotation mark. Iya. 50 pixel. 50 Nah, pixel. nanti height juga ya. Setelah itu height. Jadi di Hmm. sini Daniel bilang height equal to 50 pixel. 50 pixel. Nah, satu lagi di sini kalau mau mengetengahkan pakai style. Ini kak agak nggak lihat ya. Style sama dengan titik 2 tanda petik. Kemudian bilang Text align center. text align, exactly right. Center, exactly like so. Oke, coba Daniel. Hmm. Oke. Semoga benar ya. Kak Ya. juga tidak Iya sempurna itu. benar, tapi bentar lagi rapiin dulu codingnya. Maksudnya gimana? Enggak. Oh ya, si Jeremy ya. Gimana Ini Jeremy? apa? Lupa cara ganti ukuran fontnya gimana? Font size, font size, Ah iya ya, oke. font Thank you. size. Oke, nice. You're welcome. Ada yang salah nih. Mana salahnya? Oh, itu Kak, kayaknya. saya ke toilet dulu ya. Oh, boleh, boleh, silakan. Nail, diam-diam saja, Nail. Ada apa gerangan? Sakit gigi atau sakit hati kan, Nail? Nail mempost screen-nya. Halo, Nail, aman? Fahri, Arjun? Fahri bagaimana, Fahri? Oke, Fahri. Hmm, interesting. Semara, oke, Semara. Semara udah sampai nomor 4, keren, keren. Giana nih guys, sudah sampai nomor 5 Giana ya. Keren ya. Mantap kali Giana ya. Gimana nih Giana? Apa yang salah ini? Apa yang mau Giana tanyakan?
Ada Gena atau masih berusaha sendiri dulu Kak? Saya sangat suka ini Kak. Itu karakter yang susah didapatkan, itu Giana harus pelihara terus ya karakter seperti itu. Karena Kak juga gitu. Kak tidak boleh menyerah ya orangnya teman-teman. Jadi pantang banget nanyanya dulu. Wow, ini keren. Muklis aman Muklis? Dapi? Aman? Hmm. Ini kalau udah kayaknya iya ada ada yang tidak aman ya. Coba Kak lihat soalnya deh. Kak belum lihat soalnya nih guys. Coba Kak lihat soalnya ya. Kak nggak memperhatikan screen kalian. Nomor Ini 5 sebenarnya udah selesai tapi selesainya karena bug. Coba lihat Giana. Giana. Udah kok Giana. Kan udah ini. Bugnya di mana? hmm, Tapi tadi ada Kak, juga nih siapa namanya si siapa sih namanya yang ya tuh selesainya karena bug juga. Itu beruntung banget tuh. Kayaknya si ini deh, Jeremy deh tadi, ya. Iya, iya, iya. Keren nih. Hai Jeremy. Oke, lanjut aja. Giana nomor ini. Lanjut aja. Nggak apa-apa ya. Ini hanyalah eh, praktik yang Kak bisa dibilang kalian jangan terlalu fokus di sini. Kak inginnya kalian real actionnya. Maksudnya nanti saat di PSP-nya gitu. Itu sebenarnya yang paling penting itu. Karena pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang gimana membuat tabel kalau nggak salah, ya. Habis itu pertemuan selanjutnya proyek pertama. Hahaha. Kayak kayak ngancem banget Kak. Iya ya. Sorry sorry guys. Tenang aja ya. Ngasih tugas. Enggak kok guys. Nanti Kak perlihatkan juga ya solusi dari Kak. Tenang aja. Ini eh, eh, ada pertanyaan oh, Muklis? aku baru apa namanya Mhm. ngasih style yang eh, baris pertama dan udah pas. Oke. Ini pun gak sesuai contoh. That's okay. Kak, stuck di nomor 3 Kak. Fahri, kita lihat. Oh iya, Fahri, jangan taruh semuanya di dalam ini ya. Gini, Pak, caranya. Boleh ke ini. Nah, pertama itu ada gambar Fahri. Gambar itu pakai IMG ya. Jadi nanti Fahri bilang IMG, kemudian SRC, source-nya yang mana? Pasti ada di sini. Source-nya, nah itu ada title. Loh, nah ini nih. Copy ini, taruh di sini. Kemudian ukuran gambarnya katanya 50 pixels times 50 pixels. Jadi width 50 pixels and the height is 50 pixels. Habis itu ditutup. Nah, udah. Habis itu ini text line center. Nah, udah. Oh, ini ya. Udah ya. Bukan pakai href ya. Ini bukan anchor, tapi pakainya adalah SRC. Nah, ini kalau mau taruh body boleh. Terus lebih bagus ya. Lebih proper kalau kita body. Nah, body centang. Udah deh. Yeay. Oke, ada lagi nih. Kak, itu Fahri ya tadi.
Semara, gimana Semara? Oh, Semara nomor 4. Silakan Semara. Kak, ini Kak penasaran soalnya kayak gimana sih, guys? Ini kalian baru part 1 ya. Aduh, ini kok. Nomor 5. Oke. Oh, Giana ngerjain yang section kedua ya, Gia? Kayaknya sih Giana ngerjain. Atau semua, bentar. Aduh, ini enggak banget nih. Oke. Oh, Giana ngerjain section kedua, pantes ya. Hmm, wah Harus seru kerjain tuh, yang yang nomor 2. bintang. Kenapa? Harus gak kerjain yang section kedua? Enggak. Oh, Satu oke. atau dua pilih aja. Oke, oke. Kak, yang level bintang juga selesai. Oh, Gian. Wah, keren Jeremy, keren. Oke deh, kalau kalian udah ini selesai section 1 atau section 2 atau keduanya, cukup ya, cukup. Nanti kalian silahkan gali sendiri. Cukup teman-teman. Oke? Boleh stop share ya. Boleh stop share kalau kalian udah selesai. Nah, nanti kalaupun kalian belum ada yang belum selesai, boleh banget ya dibantu Jeremy misalnya nih udah selesai section 1. Boleh di screenshot aja jawaban-jawabannya kasih di grup. Itu Kak sangat berterima kasih. Kemudian kalau Giana udah selesai section 2, boleh screenshot abis itu forward ke grup juga. Oke? Oke. Nah, untuk sekarang kayaknya sudah cukup, guys. Oh, Daniel, Sorry. Daniel kayaknya. Daniel, halo. Iya, Oh, itu siapa? Yang bocor tadi suaranya siapa? Ada noise gitu. nggak Oh, ada Kak. Tadi oh bukan ya. saya kira nggak bakal kedengarkan suaranya. Enggak, tapi kalau kalau jangan di share soundnya nggak akan kedengeran ya. Kayaknya Masa saya atas share soundnya? Ntar saya coba cek dulu. Iya. Bentar. Sorry. Kak pikir tadi mau quiz. Sorry mau quiz. Oke, Daniel, Davi, Semara, boleh stop share teman-teman. Ini udah mau 40. Ayo kita recap dulu pembelajaran kita hari ini. Boleh ya stop share semuanya. Ayo. Nanti Kak kirimkan jawabannya kalau kalian masih stuck. Tetapi Kak heran grupnya sepi banget. Nggak ada yang bertanya. Boleh banget kok bertanya teman-teman. Kalian ramekan aja. Itu kayak yang kemarin ketika Kak forward lombanya ada yang bertanya. Itu Kak apresiasi super banget ya. Oke, Fahri boleh stop share ya. Daniel boleh, Arjun boleh stop share. Ayo, kita recap dulu pembelajaran kita hari ini. Ayo Daniel. Nanti Daniel lanjutkan ya. Ya ini Oke. mudah kok. Tenang aja. Nah, Warna latar belakang. nah, jadi gini teman-teman ya. Fahri, Davi, Nail, Muklis, Jeremy, Daniel, Arjun, Semara, Giana. Kalau kalian sudah merasa mengerti dengan section 1 atau di section 2, itu kalian bisa pilih-pilih soalnya mau kerjaan yang mana yang kalian anggap menantang, tapi boleh kok tidak diselesaikan semuanya. Karena Kak lebih memperhatikan skill yang akan kalian bawa setelah course ini. Jadi bukan menyelesaikan itu semua. Maksudnya gimana? Misalnya nih, Davi sudah menyelesaikan section 1 dan section 2 melihat nomor tertentu dan coba kerjakan dan ternyata bisa. Nah, Kak harapannya setelah itu kalian ke PS Code buat website kalian sendiri, guys.
dengan ilmu yang kalian sudah punya. Gitu ya. Arjun, Semara, Diana, Fahri, Nail, Muklis, Jeremy, Davi, Daniel, Fahri. Gitu ya. Jangan stuck di semua pertanyaannya harus banget dijawab. No. Oke, takutnya kalian hanya berenangnya dalam kolam doang, guys. Kita harus berenang di dalam lautan juga. Oke? Gitu, teman-teman. Jadi, jangan lupa nanti tolong praktik buka VS Code kalian dan taruh apa yang kalian tulis dan buat sesuatu hal baru. Misalnya nih, first node gitu. First node.html. Nah, di situ kalian tekan shift dan seru tab. Nah, ini dia. Nah, oh, ternyata ini nih format propernya. Jadi kalian tulis misalnya my first web gitu. Habis itu di body kalian mungkin terapkan div. Oh, saya ingin ngebuat grup pertama deh. Grup pertama isinya h1 dan di h1 ini saya ingin bilang hello world. My name is misalnya siapa gitu. Student gitu, teman-teman. Nah, di sini saya ingin dia misalnya berwarna merah supaya menyala dan teksnya di tengah. Kalian bilang aja style sama dengan kemudian kalian bilang color red. Kemudian tanda titik koma text align titik dua center. Nah, gitu. Nah, habis itu kalian coba run pakai live server. Nah, ini dia sudah jadi. Jadi kalian tidak hanya menjawab di sini doang dan melihat-lihat, tapi real actionnya kalian juga ambil gitu, teman-teman. That's the key to be a great front-end developer. Oke, Giana, Davi, Fahri, Nail, Jeremy, Muklis, Daniel, Semara, Arjun, Davi, gitu ya. Jangan lupa praktik. Nah, kemudian Kak ingin kasih tahu kalian bahwa apa namanya? Aduh, tadi apa ya? Kak mau bilang apa ya, guys? Aduh, Kak lupa. Lupa. Sorry, sorry. Nanti aja lah kalau ingat. Nanti aja kalau ingat, teman-teman. Nanti aja. Itu dulu, Leh. Itu dulu. Oke, nah sekarang mari kita coba recap apa yang sudah kita pelajari hari ini. Boleh? Ada yang mau speak up mungkin? Kak, jangan harus panggil satu-satu. Kalau udah gede nih, guys. Ayo. Apa yang kita sudah pelajari hari ini? Div. Oke. Div itu apa, Davi? Divisi, Kak. Divisi. Oke, nice, Davi. Kalau untuk membuat teks menjadi tengah, propertinya apa, Jeremy? Text line. Text line, nice. Arjun, gimana cara mengatur size dari suatu image? Apa nama properti yang kita tambahkan? Oh, dong. Width and 50 height. Oke? Width and height. Width and height. Jadi apa? Lebar sama tinggi. Gitu ya. Kalau Giana, ketika kita bilang style, kemudian menerapkan text align, dan ini kita menggunakan ini di dalam image tag, bekerja atau nggak bekerja itu, Gian? Nah, bingung ya pertanyaannya terlalu susah, Kak. Bekerja? Tidak ya, jawabannya tidak, teman-teman. Ada yang tahu kenapa text align tidak bekerja di image, di tag image? Ada yang tahu kenapa? Muklis? Nail? Karena bukan teks. Iya, Karena karena bukan tag dan jawabannya simple banget. That's not a text, teman-teman. Oke? Nah, kemudian kalau kita apa namanya ingin membuat warna apa border itu kan pakai property border ya. Nah, yang harus kalian tetap ingat adalah jangan menulis properti yang satu dengan properti yang lain di dalam tanda petik
yang berbeda, gitu. Oke? Jadi mereka itu harus di dalam tanda petik yang sama. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya ini nih, tadi ada banyak yang ini. Jadi ini nih, ini properti pertama, ini properti kedua. Jadi mereka itu ditaruh di dalam tanda petik yang sama. Ini nih tanda petiknya. Tetapi properti satu, which is color, yang kedua text line misalnya, itu mereka dipisah pakai titik koma. Dan in case kalian mau menambahkan mungkin in future-nya, properti yang lain, pakai aja titik koma di akhir untuk step properti kalian. Gitu doang untuk pembelajaran kita hari ini. Oke? Kak ingin rate dari kalian, apakah ini susah, mudah, atau medium pembelajarannya? Boleh? Susah, medium, mudah? Merenung. Merenung. Oke. Oh, berarti susah ya. Oh, mudah sampai medium. Pak Hari itu mudah sampai medium. Berarti mudahnya dulu berarti lebih banyak mudah lah. Oke, Pak Hari, mantap, mantap. Oke, hanya itu yang dapat Kak sampaikan teman-teman untuk hari ini. Kak mau berterima kasih terutama partisipasi kalian Jeremy, Daniel, Nail, Muklis, Fahri, Dapi, kemudian Semara, Giana, Arjun. Thank you untuk partisipasi kalian. Either dari chat or langsung speak up, itu udah bagus banget. Kemudian kalian datang tepat waktu, jadi hampir tidak ada yang lebih dari 5 menit tadi. So thank you so much Kak, sangat. Oh, ada Giana ya, sorry. Ya untuk yang dapat datang tepat waktu, Kak sangat-sangat mengapresiasi kedatangan kalian, teman-teman. Dan ya ini yang Kak lupakan tadi, ini bilang jangan hanya kalian belajar teorinya doang, tetapi memang harus dipraktikkan, teman-teman. Itu kunci jadi seorang developer. Oke? Sampai di sini doang untuk pembelajaran kita hari ini. Dan maaf kalau time-nya lebih ini, teman-teman, karena ya, it's okay ya. Maaf ya kalau waktunya lebih karena kalian banyak dan Kak harus konsentrasi dan butuh tenaga. So, kita akan jumpa lagi di next session di mana materi kita tentang table. I'll see you in the next meeting, guys. Bye bye. See ya. Baik, Kak. Ya, Dadah. bye bye. Kak. Kak, makasih Dadah. Kak. Thank Terima kasih, you. Kak. Sama-sama.